Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali anak-anak. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran daring. Nah, untuk kali ini Ibu akan melanjutkan materi mengenai teks berita. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa di-subscribe, di-like, di-komen, dan di-share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian tetap berlangganan di video pembelajaran berikutnya. Struktur teks berita. Struktur teks berita terbagi menjadi 4. Yang pertama, judul berita, teras berita, tubuh berita, dan ekor berita. Judul berita merupakan kata kunci yang mewakili keseluruhan berita. Sedangkan teras berita merupakan bagian yang sangat penting dari berita. Biasanya, unsur ini mengandung jawaban atas pertanyaan apa, siapa, kapan, dan di mana. Biasanya terdapat pada paragraf pertama. Berikutnya, tubuh berita. Tubuh berita berisi peristiwa atau kejadian yang dilaporkan. Tubuh berita merupakan penjelasan dari teras berita secara lengkap. Tubuh berita biasanya terdapat pada paragraf kedua dan ketiga. Yang terakhir, ekor berita. Ekor berita berisi informasi yang kurang penting. Bagian ini berada setelah kepala dan tubuh berita. Biasanya terdapat pada paragraf paling akhir. Berikutnya, kebahasan teks berita. Kebahasaan yang terdapat dalam teks berita terbagi menjadi 4. Yang pertama, penggunaan verba transitif dan pewarta. Verba transitif. Verba transitif memerlukan 2 nomina. Satu sebagai subjek dan satunya sebagai objek. Contohnya, Joan membeli surat kabar terbitan hari ini. Kata Joan merupakan subjek. Kata membeli merupakan predikat, dan surat kabar terbitan hari ini merupakan objek. Dalam verba pewarta, predikat selalu diawali dengan kata me. Berikutnya, verba pewarta, yaitu kata yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu percakapan. Contohnya, Profesor Hamdan menjelaskan bahwa nanti malam akan terjadi hujan meteor. Penggunaan bahasa yang kedua yaitu bersifat standar atau baku. Maksudnya, dalam teks berita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar agar pembaca atau pendengar mudah memahami isi berita. Yang ketiga, penggunaan kalimat langsung. Contohnya, pelaku sudah kami tetapkan sebagai tersangka. Saat ini kami terus mengembangkan kasusnya, ucap Sutama. Dalam kalimat langsung ini biasanya ditandai dengan tanda 2 petik ganda. Yang keempat, penggunaan konjungsi. Konjungsi adalah kata penghubung. Kata penghubung yang sering digunakan dalam teks berita adalah kata kemudian, sejak, setelah, awalnya, dan akhirnya. Nah, itu ya tadi anak-anak penjelasan mengenai struktur dan kebahasaan teks berita. Semoga bermanfaat. Sekian dulu pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.